Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Excel semua. Ya, izinkan kami berbagi satu fungsi di Microsoft Excel yang menurut kami fungsi ini sangat diperlukan seperti itu. Fungsi apa itu? Yaitu fungsi DSUM. Sesuai dengan namanya teman-teman, DSUM ini merupakan pengembangan dari fungsi sum yang bisa kita gunakan untuk menjumlahkan data, mencari penjumlahan data. Kelebihan daripada fungsi DSUM ini, kita bisa menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu seperti itu teman-teman. Kalau sum kan hanya bisa menjumlahkan data secara umum saja, tapi kita tidak bisa tentukan kriteria-kriterianya. Baik, untuk pemahaman yang lebih komprehensif, kita akan bagi fungsi DSUM ini kepada 3 model. Pertama, DSUM 1 kriteria. Kemudian DSUM 2 kriteria 1 kolom, dan terakhir kita akan bahas fungsi DSUM 2 kriteria 2 kolom. Yuk kita bahas satu persatu teman-teman. Yang dimaksud dengan DSUM 1 kriteria, kita hanya menjumlahkan data berdasarkan 1 kriteria saja. Dalam hal ini data yang akan kita jumlahkan adalah data berdasarkan cabang. Oke, data berdasarkan cabangnya, 1 kriteria data. Cabang apa? Pekanbaru kah, Bangkinang kah, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Kita jumlahkan sama dengan DSUM. Oke, ini sintaks yang akan kita isi teman-teman. Pertama kita blok database-nya. Ya, sumber data kita. Kemudian titik koma, ya, tanda bold di sini teman-teman. Kita isi dengan field. Field adalah data yang akan kita analisa seperti itu. Judul kolom data yang akan kita analisa. Di sini kita akan mencari penjumlahan. Ya, berada di kolom ini teman-teman. Ya, yang kita blok hanya judulnya. Ingat, yang kita blok hanya judulnya. Sekali lagi kami ulangi, yang kita blok adalah judul data yang akan kita jumlahkan seperti itu. Kemudian titik koma, kriteria. Oke, kriteria data yang akan kita jumlahkan. Kriterianya adalah cabang. Ya, kriterianya adalah cabang Pekanbaru. Oke, 1 kriteria, cabang Pekanbaru. Kemudian kita tekan enter, 1, 2, 3. Nah, maka kita peroleh hasilnya teman-teman, 130. Mari kita coba. Pekanbaru 70 ditambah 60, ya benar 130. Coba kita ganti ke cabang Bangkinang. Ya, 1 kriteria tadi ya. Ya, Bangkinang berarti 55 ditambah 50, betul. Jumlahnya adalah 105. Kita coba ganti cabang Pelalawan misalnya. Ya, kosong karena di sini tidak ada datanya teman-teman. Oke, sesuaikan saja ya. Pekanbaru. Maka data penjualan Pekanbaru itu adalah 130, 70 ditambah 60. Ini contoh simpelnya ya teman-teman. Kebetulan data kita ini kan dalam jumlah sedikit. Silakan teman-teman kembangkan untuk data yang jumlahnya besar seperti itu. Kemudian lebih lanjut ada DSUM 2 kriteria 1 kolom. Ya, yang dimaksud dengan 2 kriteria 1 kolom teman-teman, di sini kan ada 2 kriteria yang akan kita jumlahkan datanya, yaitu Bangkinang dan Pekanbaru. Yang mana Bangkinang dan Pekanbaru itu berada di 1 kolom, di kolom yang sama, yaitu di kolom cabang. Oke, di kolom cabang seperti itu teman-teman. Kemudian kita contohkan sama dengan DSUM, blok database sama, kemudian titik koma, fieldnya, judul kolomnya, yaitu jumlah kriteria, ya cabang 1, 2. Ada 2 cabang di sini ya, kita blok semuanya, enter. Oke, maka penjumlahan data Bangkinang Pekanbaru 160. Boleh kita tes, silakan teman-teman hitung sendiri nanti ya. Pasti jawabannya adalah 160 seperti itu. Coba kita ganti ini menjadi Dumai. Ya, menjadi 60 saja karena Dumai tidak ada di sini, cuma 60 Pekanbaru saja ya. Oh, ada Dumai dan Bandung sini ya. Kita coba dengan Bandung seperti itu. Ya. Oke, maka Dumai Bandung 60. Oke, karena Dumai tidak ada ya. Pekanbaru dan Dumai, kita coba Pekanbaru dan Dumai. Ya, 120. Bandung 60, Pekanbaru 60. Ya, seandainya banyak data di bawahnya tetap dijumlahkan semuanya, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan 2 kriteria 1 kolom. Ingat teman-teman, sebenarnya tidak terbatas 2 kriteria saja, teman-teman. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Sesuaikan saja. Yang penting data tersebut berada di 1 kolom. Seperti itu, teman-teman, maksudnya. Kemudian lebih lanjut terakhir kita akan masuk DSUM 2 kriteria 2 kolom. Kriteria pertama data berdasarkan cabangnya, kriteria kedua berdasarkan tahunnya teman-teman. Ya, misalkan di sini kita ingin melihat cabang Bangkinang tahun berapa.
Ya, dia berada di kolom yang berbeda. Oke, seperti itu ya, datanya berada di kolom yang berbeda. Misalnya di sini tahun 2021. Sama dengan dsum. Kemudian kita blok database-nya teman-teman. Oke, kita isi fieldnya jumlah, judul kolomnya, kemudian kriterianya adalah cabang Bangkinang dan tahun 2021. Pastikan mulai dari judul dan isinya juga diblok ya teman-teman, kemudian tekan enter. Ya, 50 Bangkinang tahun 2021 saja yang dihitung. Oke, maka 50. Oke, seperti itu ya teman-teman. Coba kita ganti ke Pekanbaru. Nah, Pekanbaru, ya tahun 2021 Pekanbaru tidak ada ya, memang tidak ada. Yang ada Pekanbaru hanya tahun 2020. Kita ganti, maka jumlah penjualannya adalah sebesar 120. Jadi teman-teman, keuntungan fungsi dsum ini sangat fleksibel ya, fleksibel sekali. Kita bisa menentukan data sesuai, menjumlahkan data sesuai dengan kriteria ataupun ketentuan yang kita inginkan. Ini penting sekali teman-teman rumusnya. Pastikan teman-teman sudah menguasai rumus ini ya. Oke, pastikan teman-teman sudah paham dengan rumus ini.